Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu pagi ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Ini berapa orang hari ini kita hadir? 9 orang ya, Bu? Belum semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa orang kita sebenarnya mata kuliah ini? 9, Bu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Umudia Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Untuk yang minggu lalu kita masuk materi tentang surveillance epidemiologi, ya kan? Ya kan, kita kemarin masuk materi tentang surveillance epidemiologi. Mungkin ibu rasa kalian sudah paham tentang surveillance epidemiologi, ya kan? Jadi nanti mungkin di review di akhir perkuliahan akan ibu tanyakan kembali tentang materi surveillance epidemiologi dan juga mungkin dari materi. Jadi itu sebagai nilai tambah atau kuis nanti untuk kalian. Baik, hari ini kita masuk ke mata kuliah materi dari desain sistem surveillance. Nah, sudah pasti kalau surveillance itu adalah pengamatan secara terus-menerus, ya kan? Jadi langkah awal dalam mengembangkan kebutuhan sistem surveillance penyakit adalah melakukan identifikasi kebutuhan tujuan kesehatan yang jelas, terutama dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat seperti angka kesakitan dan kematian tinggi serta prioritas spesifik daerah-daerah. Jadi kalau di sistem surveillance ini sudah pasti selalu Ibu ulang dari pertemuan pertama mungkin ya, dari pertemuan pertama, kedua, bahwa memang surveillance itu adalah mengidentifikasi yaitu dari kebutuhan kesehatan sudah pasti. Kenapa? Karena kita ini berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Jadi surveillance Kesmas ini kita melihat angka kesakitannya, kita melihat berapa jumlah angka kematian, karena memang surveillance ini dilakukan pada kejadian luar biasa atau juga wabah, ya kan? Atau bisa juga dalam pandemi. Jadi surveillance Kesmas ini sangat penting bagi orang kesehatan, ya. Karena apa? Karena memang orang kesehatan tuh butuh data berapa orang yang sakit, berapa orang yang mati. Jadi dengan surveillance itu dapat membantu masyarakat atau tenaga kesehatan dalam mendata angka kesakitan dan angka kematian. Nah, ini mungkin ada beberapa langkah dari desain sistem surveillance. Yang pertama sudah pasti menetapkan tujuan surveillance. Nah, kenapa harus menetapkan tujuan? Karena setiap melakukan tindakan itu kita harus tahu tujuannya apa. Jadi harus kita tetapkan dulu tujuannya. Kemudian setelah kita tujuannya, misalnya surveillance kali ini adalah kita melihat KLB tentang diare. Jadi kita harus tentang diare kita amati. Itu mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, dan juga nanti ada interpretasi datanya. Atau nanti ada juga pengambil kebijakan
sebuah program tentang untuk meringankan atau minimalisirkan angka kejadiannya. Nah, yang kedua, mengembangkan definisi kasus. Kenapa harus mengembangkan definisi kasus? Karena memang sudah ada kasusnya. Jadi kita harus belajar lagi, harus kita baca lagi, karena harus kita pahami. Kenapa? Kalau kita tidak pahami tentang kasus tersebut, itu dapat menyulitkan atau dapat menghambat pada saat kita melakukan surveillance. Karena kalau kita tidak tahu apa yang ingin kita surveillance-kan atau apa yang kita ingin amati, itu nggak bisa. Jadi harus kita kembangkan definisi kasusnya. Misalnya diare itu apa? Penyakit apa? Kenapa bisa terjadi diare? Apa gejalanya? Nah, kita harus tahu, ya kan? Kemudian yang ketiga, menentukan sumber data, alat pengumpul data, dan mekanisme pelaporan. Nah, kalau sumber data sudah pasti siapa sih yang ingin kita wawancara misalnya. Ada sumber-sumber datanya. Ada data yang bersifat primer, ada yang data juga bersifat sekunder. Nah, data yang bersifat primer seperti apa? Ya, data yang kita langsung wawancara ke respondennya atau ke sumbernya. Nah, bagaimana dengan data yang sekunder? Data yang sekunder pasti data yang sudah ada. Tetapi kalau surveillance ini biasanya dia alangkah baiknya kita langsung mengambil data itu secara langsung atau secara primer. Mungkin kalau pada saat kita melakukan penelitian mungkin bisa kita mengambil data sekunder. Tapi kalau untuk data surveillance sebaiknya itu menggunakan data-data yang primer. Kenapa? Biar up to date dan akurat. Kemudian ada alat pengumpul data. Alat pengumpul data itu apa? Ada instrumen biasanya dibilang. Apa sih alat-alat pengumpulan data? Salah satu contohnya? Apa salah satu contoh alat pengumpul data atau instrumen? Lupa. Minggu lalu sepertinya sudah Ibu kasih tahu deh. Kuesioner pernah dengar? Pernah. Pernah, Bu. Kuesioner termasuk juga bukan? Contohnya Ya, dengan cara dengan alatnya itu dengan caranya. Alatnya. mengisi kuesioner. Ya, Ya, Bu. Jadi kuesioner aja. Apa lain selain dari kuesioner untuk alat pengumpul data? Wawancara. Salah ya? Pernah dengar angket? Pernah, Bu. Checklist? Pernah. Kalau pernah berarti itulah namanya alat pengumpul data. Ya, salah satu contohnya ya seperti kuesioner, ada checklist, ada angket, tetapi sekarang banyak orang menggunakan kuesioner. Kuesioner. Oke. Kemudian ada mekanisme pelaporan. Nah, untuk mekanisme pelaporan ini dia dari awal, mungkin dari pertama mengumpulkan data. Nah, itu harus secara sistematis. Jangan kita kumpulkan data langsung kita analisa, tidak bisa. Tapi pertama kita kumpulkan data, baru kita melakukan pengolahan datanya, baru kita analisa data. Jadi harus secara sistematis dalam membuat sebuah pelaporannya. Yang keempat itu adalah melaksanakan analisis presentasi data surveillance. Jadi
Setelah kita mengumpulkan data, kemudian kita kita olah, kemudian kita analisa, dan jangan lupa kita presentasi. Kenapa presentasi? Karena kita berapa jumlah atau berapa data atau kasus yang sudah kita surveillance-kan. Kemudian yang kelima, mengembangkan mekanisme umpan balik dan penyebaran informasi. Jadi dalam surveillance ini harus ada namanya umpan balik. Kenapa sudah umpan balik? Karena data yang sudah kita kumpulkan sudah pasti kita akan share atau kita bagikan atau kita memberikan informasi ke orang banyak. Ya, jadi tidak bisa setelah kita melakukan surveillance, kita kumpulkan data, kita olah, itu kita diamin datanya, nggak bisa. Kita harus melakukan penyebaran informasinya. Nah, kemudian yang keenam itu ada pembagian tugas surveillance. Jadi dalam surveillance ini tidak bisa dilakukan sendirian. Dia harus ada partnernya, harus ada timnya, tim dari surveillance. Jadi setiap tim itu sudah ada tugas masing-masingnya. Mulai misalnya yang mengumpulkan data, yang mengolah data, yang menganalisa data, itu sudah ada masing-masing. Jadi jangan melakukan pekerjaan surveillance sendiri. Ya, jadi harus bekerja itu dalam bentuk tim. Ya, kemudian yang adalah evaluasi surveillance. Nah, kenapa dia harus dievaluasi surveillance? Karena setelah kita membuat suatu pelaporan, itu harus kita evaluasi apakah tercapai tujuan kita, karena kan setiap melakukan surveillance ada tujuan. Apa tercapai tujuan kita atau tidak? Atau manfaatnya bagaimana ke masyarakat atau ke orang banyak? Apakah bermanfaat setelah kita melakukan surveillance ini, informasi yang kita berikan, gitu, atau tidak? Nah, itu ada 7 langkah dari sistem surveillance. Nah, ini dia yang tadi juga yang sistem surveillance yang kita jelaskan tentang menetapkan tujuan surveillance. Ada singkatan dari SMART. Apa itu SMART? Specific, measurable, action oriented, dan realistic and time frame. Jadi ada 5 tujuan dari surveillance itu. Yang pertama sudah pasti memonitoring kecenderungan untuk memperhatikan perubahan dalam melakukan intervensi. Jadi kalau surveillance sudah pasti dia memonitoring, ya, monitor, ya. Jadi kita melihat, kita mengamati, dan jangan lupa kita kumpulkan datanya. Jangan kita lihat, kita monitor, tapi kita diamin aja, nggak bisa. Ya, namanya juga surveillance. Kemudian yang kedua, deteksi dan prediksi kejadian luar biasa. Dengan adanya surveillance, kita dapat mendeteksi dan memprediksi bagaimana sih nanti kejadian luar biasa atau KLB ini. Apakah kira-kira setelah kita surveillance, mungkin nanti ada kita membuat suatu program, bisa meminimalisirkan atau juga dapat tidak akan terjadi lagi KLB gitu. Jadi setelah kita lakukan surveillance ini, ya sudah pasti dapat mendeteksi dan memprediksi. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap program pencegahan. Jadi setiap selesai surveillance pasti kita membuat sebuah program. Ya, program apa? Sudah pasti program pencegahan penyakit menular. Karena apa? Kebanyakan dari surveillance ini banyaknya itu pada kejadian luar biasa, dan banyak KLB itu ya sudah pasti dari penyakit menular. Nah, jadi dilihat apa sih program-program yang cocok untuk kita mencegah penyakit menular. Kemudian yang keempat itu memproyeksikan perencanaan pelayanan kesehatan. Nah, memproyeksikan, pernah dengar itu memproyeksi? Proyeksi. Pernah dengar apa itu proyeksi? Pernah. Pernah dengar? Coba Meliza, apa itu proyeksi?
Project. Apa ini nggak kedengaran? Ada suara. Sebuah perencanaan. Sebu Memproyeksi. Apa proyeksi? Perencanaan ya, Bu. Iyalah, memproyeksi perencanaan. Proyeksi itu apa? Memberikan gambar. Gambaran. Gambar. Proyeksi. Sebuah gambaran Gam- yang ingin dikerjakan, Bu. Gambaran perencanaan pelayanan kesehatan berarti melihat atau membuat sebuah gambaran perencanaan pelayanan kesehatan, gitu ya? Iya, Ya, Bu. jadi untuk surveillance ini sudah pasti kita harus adanya proyeksi perencanaan. Kita melihat sebuah gambaran apa sih kira-kira perencanaan yang akan kita lakukan dalam pelayanan kesehatan, karena kayak misalnya KLB tadi, KLB penyakit diare. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Perencanaannya apa gitu. Jadi ada program-program perencanaan dari pelayanan kesehatannya. Kemudian yang kelima ada eliminasi dan eradikasi penyakit dan lain-lain. Nah, ada eliminasi. Eliminasi sudah pasti apa? Seperti Mengeluarkan, Bu. pengeluaran seperti racun ya. Jangan jauh kali, ini kita tentang surveillance. Jadi bukan untuk mengeluarkan racun, ya, mengeliminasi dan eradikasi. Eliminasi berarti mengurangi atau menghilangkan, ya kan, menghilangkan penyakit-penyakit tersebut, gitu. Misalnya ada penyakit menular, menghilangkan bukan menghilangkan racun. Ya, kita meminimalisirkan atau melakukan langsung hilanglah penyakit itu dari di desa A misalnya atau di daerah B, daerah C gitu. Jadi dengan ada surveillance itu dapat mengeliminasi tersebut gitu ya. Nah, ini ada mengembangkan definisi kasus. Nah, dikatakan mengembangkan definisi kasus, diagnosa kasus dalam surveillance merupakan salah satu alat penting dalam menunjang program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Sehingga perlu ada kriteria standar gejala klinis diagnosa kasus dalam surveillance. Jadi setiap melakukan surveillance itu harus perlu adanya kriteria atau kita melihat nanti kasus-kasus itu sebelum tadi kita cari tahu dulu penyakit itu apa gejalanya, kemudian bagaimana cara pencegahannya. Jadi dengan adanya pemahaman kita tentang kasus tersebut dapat membuat sebuah program atau dapat menunjang program yaitu pasti program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Karena tujuan surveillance itu sudah pasti untuk mencegah dan pemberantasan penyakit. Kan pasti kita membuat sebuah program. Nah, programnya itu harus dijalani, apakah nanti tercapai atau tidak tercapainya setelah program itu dijalankan. Nah, kemudian ada beberapa kriteria kasus. Nah, ini ada mungkin sudah pernah dengar nih, ada suspek, ada probable, ada confirm. Nah, suspek itu apa? Kalau kasus suspek itu atau tersangka, yaitu kasus yang hanya berdasarkan gejala klinis. Jadi misalnya orang yang sakit COVID misalnya batuk-batuk, udah ada nih suspeknya, udah ada gejala klinisnya. Nah, jadi ada namanya kasus suspek, itu sudah berdasarkan gejala klinisnya. Kemudian ada kasus probable, yaitu kemungkinan, yaitu kasus suspek yang secara berhubungan dengan kasus yang terbukti secara laboratorium. Kalau yang probable ini dia sudah diuji di
laboratorium. Kalau mungkin yang di atas itu belum belum diuji. Kalau yang kasus probable ini sudah diuji di laboratorium, jadi lebih pasti. Kemudian ada kasus confirm atau pasti kasus suspek yang diisolasi virus atau terdeteksi adanya antigen. Kalau ini memang sudah pasti dia itu sudah menderita penyakit tersebut. Misalnya yang COVID tadi udah kita melihat gejala klinisnya nih, oh batuk-batuk, oh dia sesak, oh dia kemungkinan nih COVID. Kemudian kita tes cek laboratorium, misalnya kita tes lagi rapid test, kan sekarang ada rapid test tuh, tes rapid test, oh reaktif nih, oh mungkin sepertinya dia sudah memang benar nih COVID, tapi kita tes lagi, ada tes swabnya, untuk kita meyakinkan bahwa benar nggak dia nih kena penyakit COVID. Nah, kemudian kita tes, ternyata hasilnya positif. Oh, seperti ini sudah ada virus di dalam tubuhnya. Jadi itu sudah pasti dia terkena penyakit itu. Nah, ini harus kalian ingat juga dalam kriteria kasus ini. Karena apa? Karena mungkin nanti berbeda-beda. Mungkin dalam pemahaman kan kayaknya sama aja lah Bu, kasus, suspek, probable kayak sama saja, tapi enggak, berbeda ya. Jadi kan harus benar-benar memahami tentang beberapa kriteria kasus ini. Nah, ini ada penentuan sumber data tadi ya, pengumpulan data, dan mekanisme pelaporan. Nah, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Yang pertama sudah pasti rate atau jumlah, ya angka. Berapa sih yang kena COVID misalnya, berapa sih kasusnya gitu. Yang kemudian ada angka kesakitan, angka kematian, ada angka morbiditas dan angka mortalitas. Kita harus tahu berapa jumlahnya. Kenapa? Karena setiap surveillance ini yang kita cari itu data, ya, data dan informasi. Kenapa? Kalau ada data sudah pasti dapat kita menghasilkan sebuah informasi. Jadi yang kita lihat angka kesakitan, angka kematiannya. Misal contoh nih kayak di COVID nih, angka kesakitan misalnya yang terinfeksi COVID misalnya 2.000 orang. Nah angka kematiannya misalnya ada 1.000. Nah itu perlu. Itu pada kriteria surveillance nanti. Nah, kemudian ada variabel yang diperlukan. Variabel-variabel apa yang kita perlukan pada saat kita melakukan surveillance? Misalnya kita ingin melihat faktor lingkungannya. Nah, variabel yang diperlukan adalah lingkungan, ya. Ada variabel yang sangat diperlukan dalam surveillance. Banyak mungkin ya. Mungkin salah satunya kalau misalnya penyakit COVID, kita lihat lingkungannya. Nah itu. Kemudian ada numerator dan denominator yang akan digunakan. Ini sudah pasti udah tahu kan? Ini tentang data. Kita tahu nih. Ini matematika nih, udah tahu nih. Oke, tahu kan? Itu ada angka penyebut dan angka apa? 9. Kalian nggak paham. Oke, setelah iklan berikut ini, Ibu tanyakan kembali apa itu numerator dan denominator. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di UB on TV, ya. Nanti akan kita kembali lagi setelah iklan berikut ini. Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Khairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah
Gizi Kesehatan Masyarakat. Mutia Paradiba STR Kep MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia. Faradila Safitri SST MKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Nuzulul Rahmi SST MKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan. Ulfa Husnadira SST MKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak. Sahbainur Rezeki SST MKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi. Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit. Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data. Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1. Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web. Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce. Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming. Raudatun Nuzul ZA SST MKes dengan mata kuliah Askap Neonatus. Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now. Untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal computer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS.
Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Oke, kita bertemu lagi di lanjutkan yang seperti yang materi tadi. Ini ada yang tadi kita telah menjelaskan masalah tentang indikator yang perlu diperlukan pada saat kita melakukan surveillance, ya kan? Jadi sudah baca atau sudah tahu tuh apa itu numerator dan denominator? Sudah, Bu. Nah, Bu. Apa itu? Yang Penyebut dan pembilang. tahu lah berarti yang mana yang mana numerator, yang mana denominator. Numerator. Numerator pembilang. Denominator penyebut. Penyebut. Jadi setiap melakukan surveillance itu kita butuh adanya penyebut dan pembilang. Ada penyebut dan ada pembilang, ya. Jadi harus data itu harus membutuhkan numerator dan denominator. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa data sumber data surveillance-nya. Kayak Ibu bilang tadi, ada data yang secara primer, ada data yang secara sekunder. Nah, ini ada beberapa data surveillance. Yang pertama itu ada laporan puskesmas. Sudah pasti kita langsung nanti sebelum kita ke responden, kita minta datanya itu langsung ke puskesmas. Kita melihat misalnya kasus di desa A misalnya adakah KLB, nah kita melihat di laporan puskesmasnya. Kemudian ada di laporan rumah sakit dan puskesmas sentinel survei. Jadi setelah di puskesmas kita lihat lagi di data rumah sakitnya. Kemudian ada di studi khusus pusat penelitian kesehatan masyarakat. Kenapa harus ada di pusat penelitian? Karena memang data surveillance ini dia harus maksudnya harus terintegrasi atau harus terhubung dari puskesmas ke rumah sakit, kemudian kita lihat lagi data di pusat penelitiannya. Kemudian di laboratorium, laporan di laboratorium. Kenapa? Karena kayak tadi kan ada kriteria kasusnya, ada yang suspek, ada yang probable, ada yang sudah pasti. Jadi dengan adanya data dari laboratorium itu dapat menambah atau dapat meyakinkan bahwa memang ada kasus tersebut di desa A atau di desa B. Kemudian dalam pengumpulan itu sudah pasti ada yang bersifat pasif dan ada yang bersifat aktif. Nah, instrumennya itu ada formulir dan perangkat TI. TI ini tahu kan, teknologi informasi. Jadi setiap pengumpulan data itu pasti kalau sekarang udah canggih lah kan. Jadi harus ada namanya teknologi informasi. Nah, kemudian dalam surveillance itu ada namanya pelaksanaan, analisa, dan presentasi dari data surveillance. Yang pertama, analisa dilakukan terutama terhadap variabel epidemiologi, waktu, tempat, dan orang. Jadi, untuk data surveillance ini, itu analisanya itu harus sesuai dengan waktunya, harus sesuai dengan tempatnya, dan juga harus sesuai dengan orangnya. Kemudian yang kedua, untuk membantu harus dibuatkan tabulasi, grafik atau peta yang standar agar mudah dipahami. Jadi mau dibuatlah sebuah tabel atau grafik. Jadi namanya juga manusia. Mungkin Ibu juga gitu, malas untuk membaca. Jadi dengan adanya grafik, dengan adanya tabel dapat memudahkan masyarakat itu memperoleh informasi. Ya kan? Misalnya kalau grafik nih,
yang kena KLB di yang di bulan Juni misalnya, itu ada 20%. Oh, ternyata di bulan Juli ada 40%. Ternyata di bulan Agustus itu ada 50%. Kan jadi meningkat grafiknya. Nah, mungkin lebih mudah dipahami dibandingkan ketika kita baca. Berdasarkan data laporan dari Puskesmas, didapatkan bahwa pada bulan Juni, nah itu kan mungkin lebih lama kita bacanya dan kita pahami. Tapi dengan adanya grafik, dengan adanya tabulasi, itu lebih mudah kita pahami informasi yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, kemampuan melakukan menjadi kebutuhan utama. Kenapa kemampuan analisa itu kebutuhan utama? Karena kalau surveillance sudah pasti harus ada namanya analisa, ya kan? Kalau tidak ada analisa, bagaimana kita melakukan surveillance? Karena dalam surveillance itu sudah pasti dari pertama kan ada pengumpulan data, kemudian pengolahan data, analisa data. Kalau tidak ada analisa, bagaimana kita tahu data itu ada menghasilkan informasi atau tidak. Kalau untuk data mentahnya aja kan nggak mungkin. Jadi harus ada data itu yang dapat menghasilkan sebuah informasi dengan cara kita menganalisa datanya. Nah, keempat, analisa harus sudah dilakukan di Puskesmas, mulai dari analisa sederhana secara deskriptif sampai analisa tingkat lanjut dan disertai interpretasi secara detail. Jadi ada analisa univariat, ada analisa bivaria, ada analisa multivariat. Nah, yang dilakukan itu ya dimulai dari sederhana dan analisa deskriptif. Nah, deskriptif itu termasuk dia melihat gambaran kan, melihat dari jumlahnya, melihat dari frekuensinya itu sama dengan jumlah, kemudian melihat dari presentasinya berapa, misalnya jumlah dari penyakit diare di desa A itu ada 30 orang. Nah, jumlah persentasenya berapa misalnya? Biasanya ada 50%. Nah, itu termasuk ke dalam secara deskriptif. Nah, bagaimana dengan analisa tingkat lanjut? Nah, itu kita ingin melihat hubungan, misalnya kita ingin melihat adanya faktor. Misalnya di kejadian diare itu kita melihat apa sih faktor yang mempengaruhi dari kejadian diare ini? Mungkin dari lingkungan. Nah, kita lihat mungkin ada hubungan dengan lingkungan kejadian diare. Maka adanya analisa tingkat lanjut. Nah, setelah analisa tingkat lanjut itu kemudian ada interpretasinya. Nah, kita akan buat sebuah solusi yang tepat atau apa sih yang akan kita ambil kebijakan setelah kita menganalisa mulai dari analisa sederhana dan sampai dengan analisa tingkat lanjut. Nah, itu dia. Nah, yang kemudian ini ada tentang mengembangkan mekanisme umpan balik dan penyebaran informasi. Nah, yang pertama itu apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kajian data surveillance secara periodik. Ya kan, jadi harus data surveillance itu harus kita lakukan secara perioda. Jadi nggak bisa data surveillance secara langsung, nggak bisa. Hari ini juga kita siapkan, nggak bisa. Jadi harus ada tahapnya, harus ada waktunya. Karena untuk data itu udah pastikan surveillance itu ada sesuai dengan waktu, tempat, dan orang. Yang kedua, harus dapat memberikan umpan balik kepada sumber laporan secara teratur. Ya, jadi surveillance ini dia harus dapat memberikan umpan baliknya. Kemudian yang ketiga, ada umpan balik dapat sebagai ringkasan laporan yang diterima atau mungkin koreksi terhadap kekeliruan pengisian pada formulir laporan. Jadi hasil dari umpan balik itu dia dapat kita jadikan ringkasan laporan. Jadi setiap adanya surveillance pasti harus adanya umpan balik. Nah, yang keempat, selanjutnya umpan balik serta laporan informasi hasil kajian tersebut disampaikan melalui media secara rutin. Nah, sudah pasti penyebaran informasi itu dilakukan atau disampaikan melalui media, baik media cetak, media online. Mungkin sekarang
sudah banyak kalau informasi itu kita lihat secara online. Kenapa? Mungkin lebih hemat biaya, kemudian lebih cepat informasinya kan, ya kan? Karena kalau kita mungkin dicetak dulu kita lihat. Tapi kalau media online setelah sudah ada hasilnya atau sudah ada informasinya, tinggal kita bagikan saja atau kita sebarkan di informasinya, itu mungkin lebih mudah. Nah, kemudian penggunaan teknologi informasi di samping penggunaan metode lain seperti melalui pertemuan rutin, kunjungan supervisi atau seminar terbatas. Jadi penggunaan teknologi informasi juga sangat penting untuk surveillance. Kenapa? Karena contoh misalnya dalam pertemuan rutin kita menggunakan laptop misalnya, mau kita presentasikan. Kalau nggak ada yang ngerti teknologi informasi atau tidak menggunakan teknologi informasi, bagaimana? Ya kan, harus ada TI. Jadi TI itu sebenarnya penting juga untuk surveillance, karena kita kan nanti ada presentasinya, kemudian kita sampaikan informasinya menggunakan TI. Oke. Nah, ini ada pembagian dari tugas surveillance. Nah, ada dari tingkat puskesmas, ada tingkat kabupaten. Nah, dulu nanti harus memiliki tim, tidak bisa bekerja sendiri, ya kan? Jadi kalau di tingkat puskesmas misalnya, apa sih yang orang puskesmas itu hasilkan datanya? Sudah pasti deteksinya, ada pengobatannya, ada pelaporannya, kemudian ada analisa sederhana. Kalau di tingkat kabupaten apa sih, gitu kan? Kalau di tingkat kabupaten atau provinsi itu bisa ada investigasi, ada pelaporan, ada tindakan pencegahan dan penanggulangan, ada perencanaan dana dan umpan balik. Nah, di tingkat kabupaten dan provinsi itu lebih banyak kegiatannya dibandingkan di tingkat puskesmas. Karena apa? Karena kalau kita tingkat provinsi itu sudah pasti harus adanya, ya kan? Karena sudah tinggi tingkatnya dibandingkan dari puskesmas. Harus ada kegiatannya. Ada tindakannya, ada pencegahan dan penanggulangan, itu dia yang penting. Dan kemudian kalau untuk di tingkat kabupaten ada yang dikatakan perencanaan dan dana. Kalau untuk perencanaan dan dana sudah pasti perencanaan program. Nah, juga butuh dana kan? Kalau nggak ada dana, bagaimana kita membuat sebuah program? Gitu. Jadi di tingkat kabupaten ini harus ada sebuah tindakan, yaitu terhadap untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit. Nah, kemudian ada di tingkat nasional. Nah, tingkat nasional mungkin sama juga seperti di tingkat kabupaten dan provinsi, yaitu analisa, investigasi, konfirmasi, pelaporan, tindakan pencegahan penanggulangan, perencanaan dana, dan sama mungkin di tingkat provinsi. Mungkin di tingkat nasional itu dikumpulkan beberapa provinsi, jadi nanti dianalisa kembali datanya. Kalau yang di provinsi tadi datanya itu data dari beberapa puskesmas kita analisis. Kalau di nasional itu data dari si provinsi atau kabupaten itu beberapa kita analisis lagi di tingkat nasional. Mungkin ini sama seperti kalian pernah belajar sistem informasi kesehatan. Sudah pernah mungkin belajar tentang sistem informasi kesehatan yang menjelaskan bagaimana sih pelaporan atau pencatatan tentang informasi kesehatan, mulai dari tingkat dasar atau daerah sampai ke tingkat nasional atau disebut dengan sistem informasi kesehatan nasional. Mungkin kan sudah pernah belajar. Sudah kan? Sudah, Bu. Kalau sudah berarti sudah paham. Kenapa? Karena ini memang menyangkut dengan mata kuliah sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau memang belum mengambil mata kuliah sebelumnya, itu mungkin agak lebih bingung pada saat mengambil mata kuliah ini, karena setiap mata kuliah itu sangat ada hubungannya. Ya, jadi jangan ngambil mata kuliah misalnya pertama kita ngambil
pengantarin Mukesmas, langsung kita ngambil Metopen, nggak bisa. Ya kan, jadi kita satu-satu ngambilnya gitu. Kemudian ada di tingkat regional atau internasional. Nah, kalau di tingkat regional internasional, ini mungkin lebih tinggi ya. Cuman kalau udah dalam bentuk konfirmasi, pelaporan, tindakan itu sudah di nasional dan di provinsi. Kalau tingkat internasional paling cuman adanya analisisnya. Data di nasional kita kumpulkan, kemudian kita analisis dan kita lihat lagi umpan baliknya seperti apa. Kemudian tingkat internasional juga kita hanya melihat dukungannya saja, kemudian kebijaksanaan dan target dan pendanaan. Nah, tugas kalian coba cari satu tentang penyakit menular, bagaimana kita analisa dari mulai tingkat puskesmas ke tingkat internasional. Nah, itu nanti dikumpulkan melalui email Ibu saja atau di grup kita. Dan kita kan punya grup WhatsApp nih, kumpulkan di grup WhatsApp saja. Ini minggu depan Ibu lihat, ketika Ibu lihat mungkin akan Ibu tanyakan lagi. Ya, jadi tolong dibuat tugasnya, kemudian dikumpulkan dan Ibu tanyakan nanti mungkin 3 atau 4 orang saja. Ya, untuk jadikan sampel lah. Berarti kalau misalnya 3 atau 4 orang bisa, oh Ibu anggap semua sudah bisa. Oke? Iya, Bu. Nah, Dari mana tadi, ini Bu? ada yang terakhir, ada dari evaluasi surveillance. Nah, evaluasi surveillance, nah itu dalam evaluasi itu perlu mempertimbangkan adanya indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja surveillance. Jadi di evaluasi itu kita harus tujuannya itu untuk menilai kinerja apakah sesuai dengan tujuan atau tidak ya. Meliputi apa nih? Ada indikator input, proses, serta output. Kenapa? Karena kan sudah pasti surveillance itu dia harus secara sistematis. Nah, mulai dari indikator inputnya, masukannya, bagaimana prosesnya, bagaimana keluarannya. Nah, jadi dalam setiap dalam didesain sistem informasi desain surveillance itu ada beberapa langkah-langkah dari mulai tadi apa yang pertama Apa, Bu? langkah-langkah dari sistem surveillance tadi. Menetapkan tujuan surveillance, mengembangkan definisi kasus, menentukan sumber data, alat pengumpulan data, dan mekanisme pelaporan, melaksanakan analisis presentasi data surveillance, mengembangkan mekanisme umpan balik dan penyebaran informasi, pembagian tugas surveillance, dan evaluasi surveillance. Oke, berarti sudah paham, sudah ada yang catat. Itu jangan dicatat aja dalam buku ya, tetapi harus diingat. Jangan dihafal, diingat. Kalau dihafal besok lupa lagi. Tapi kalau diingat itu insya Allah nggak akan lupa. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Atau Ibu nih, kita review kembali nih, mungkin yang di pertemuan kemarin ya, sedikit. Ya, Bu. Atau sedikit di pertemuan kemarin dan juga sedikit di pertemuan ini. Nah, kalau di pertemuan kemarin kita menjelaskan tentang surveillance EPID. Nah, mungkin Ibu ingin tanyakan dengan 2 orang deh. 2 orang, tinggal berapa orang kalian yang 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tinggal 7 orang. 7 orang Mas ya? 7 orang. Nggak dengar suara Ibu. Sukri. Mana Sukri? Video Sukri nggak kelihatan tuh.
apa? Kemana nih Sukri? Oke deh, Ibu tanyakan dengan Firna aja deh. Firna, tentang surveillance ya, surveillance EPID. Di dalam surveillance EPID apa yang diperlukan? Contoh misalnya, kalian nih mau mensurveillance KLB COVID, apa yang diperlukan? Meneliti, Bu. Habis meneliti? Meneliti suatu pernyataan atau permasalahan. Habis itu memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan, misalnya penyakit menular tersebut. Habis itu mengikuti rancangan prosedur yang spesifik. Habis itu si peneliti tadi biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub-sub masalah yang lebih lanjut. Ya itu, Bu. Oke, berarti sudah paham ya tentang materi minggu lalu. Dalam materi ini juga Ibu rasa kalian sudah banyak paham tentang desain sistem surveillance. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi sebelum kita sudahi? Enggak, Bu. Insya Allah paham. Alhamdulillah, kalau memang paham, nanti Ibu tanyakan lagi review minggu depan. Jadi jangan nggak diingat ya, jangan tulis di buku aja, tapi harus kalian ingat karena apa? Kita ini bersifat online, kita bersifat daring. Jadi mungkin dari Ibu mungkin tidak banyak informasi yang kalian dapat. Mungkin kalian bisa mendapatkan informasi dari buku-buku atau internet lah. Mungkin sekarang lebih banyak menggunakan internet ya. Jadi kalian lebih banyak membaca tentang apa itu surveillance. Nah, mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi di materi berikutnya ya. Sudah pasti tentang surveillance lagi ya. Baik, ini memang benar nggak ada yang tanyakan? Enggak, Bu. Oh, enggak. Baik, kalau memang tidak ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak Ibu yang sudah hadir pada perkuliahan Ibu pagi ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita